فوق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita masih membahas tentang iman kepada Allah Ta'ala, dan telah kita sebutkan bahwa beriman kepada Allah harus mempercayai 4 perkara. Yang pertama, iman kepada Allah yang pertama harus mengimani tentang wujud Allah Ta'ala, bahwasanya Allah itu ada. Walaupun indera kita sekarang belum bisa menembus keberadaan Allah Ta'ala, tetapi Allah itu ada. Dan keberadaan Allah wujud Allah bisa kita tetapkan dengan fitrah, dengan akal, dengan wahyu, dan dengan panca indera kita. Kemudian yang kedua, iman kepada Allah yang kedua, beriman dengan sifat rububiyah yaitu meyakini bahwasanya Allah itu adalah Tuhan. Tuhan memiliki 3 sifat, yaitu Allah sang pencipta, pengatur, pemilik. Sehingga alam semesta ini semuanya Allah yang menciptakan, dan Allah yang mengatur, dan Allah yang memiliki. Kemudian yang ketiga, beriman kepada sifat uluhiyah, sifat sesembahan, yaitu bahwasanya Allah satu-satunya zat yang berhak untuk kita sembah dari semua macam-macam ibadah yang kita miliki. Kita sholat, puasa, bernazar, tawakal, rasa roja, khauf, semuanya harus diserahkan kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat yang akan kita bahas di sini, beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, yaitu kita menetapkan, kita mengimani bahwa Allah memiliki asmaul husna wa sifatul ula. Allah memiliki asmaul husna, Allah memiliki nama-nama yang indah, dan Allah memiliki sifatul ulya, Allah memiliki sifat-sifat yang tinggi. Yaitu di poin yang keempat ini kita mengimani dan kita menetapkan bahwasanya Allah memiliki nama dan Allah memiliki sifat. Dan nama Allah itu sering dinamakan dengan husna. Kalau nama itu dinamakan dengan husna, itu kalau di kitab halaman 153. Kalau nama Allah itu dijuluki dengan husna. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf 180, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang husna, fad'uuhu biha, maka berdoalah kepada Allah dengan perantara nama-nama itu. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan tinggalkanlah, hati-hati kalian dari orang-orang yang menyimpang dalam nama-nama Allah Ta'ala. Sayujzauna ma kanu ya'malun, bahwasanya mereka yang menyimpang dalam masalah nama Allah Ta'ala, nanti mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang mereka kerjakan. Berarti kalau nama dijuluki dengan julukan husna. Sedangkan sifat itu dijuluki dengan ulia. Kalau sifat itu dinamakan dengan ulia. Kalau asma, nama husna. Kalau sifat itu ulia. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 27, walahul mathalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Kepemilikan Allah, mathalul a'la, perumpamaan sifat-sifat yang tinggi, fis samawati wal ard, di atas langit dan di bumi, wa huwal azizul hakim, dan Allah maha bijaksana dan maha perkasa, dan Allah maha bijaksana.
Berarti Allah itu memiliki asmaul husna, nama-nama yang indah, dan Allah juga memiliki sifatul ula. Sifatul ula yaitu sifat-sifat yang tinggi, sifat-sifat yang mulia. Nama Allah, sekarang kita sedikit bicara satu dulu, yaitu kita bicara tentang nama Allah Ta'ala. Allah itu memiliki nama, dan nama Allah itu dinamakan dengan husna. Mengapa nama Allah itu dinamakan dengan husna? Kata para ulama, karena sangat indah. Nama Allah itu sudah puncak-puncaknya keindahan, sehingga sangat indah sekali, sudah sampai puncaknya. Dan dinamakan dengan husna itu kenapa kok sangat indah sekali? Kata para ulama, karena setiap nama mengandung sifat. Jadi kalau ditanya misalkan, kenapa kok nama Allah itu dijuluki dengan julukan husna, sehingga dinamakan dengan asmaul husna, nama-nama Allah yang indah. Kenapa kok indah? Karena setiap nama pasti mengandung sifat yang dikandung di dalamnya. Dan itu hebatnya nama Allah Ta'ala. Seperti misalkan kalau kita menetapkan Allah itu namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, zat yang maha rahmat. Kenapa Allah memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim? Karena Allah itu memiliki sifat rahmat. Allah memiliki nama Ar-Razzaq, zat yang pemberi rizki. Kenapa? Karena Allah itu punya sifat rizki. Allah itu memiliki nama Ghaffar, pengampun. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat pengampunan. Jadi nama Allah itu indah. Kenapa? Karena setiap nama pasti mengandung sifat. Setiap nama pasti mengandung sifat. Berbeda dengan nama kita. Kalau nama makhluk itu hanya sekedar doa, harapan. Sehingga ada orang tua punya anak dinamakan dengan nama-nama yang baik. Namanya Muhammad. Muhammad itu orang yang terpuji. Harapannya apa? Supaya anak saya itu nanti menjadi orang yang terpuji. Apakah pasti orang itu terpuji? Belum tentu. Terkadang orang namanya Muhammad, tetapi kelakuan dia, sifat dia tercela. Ada orang dinamakan dengan soleh. Soleh itu berarti orang yang baik. Tetapi apakah itu dinamakan dengan nama itu karena dia itu memiliki sifat kebaikan? Belum tentu. Kenapa? Karena kalau nama kita itu hanya sekedar harapan. Sehingga terkadang ada orang namanya baik tetapi tingkah polanya itu rusak. Kenapa? Karena nama kalau nama kita itu nama tidak menunjukkan sifatnya. Berbeda kalau namanya Allah Ta'ala. Nama Allah menunjukkan sifatnya Allah Ta'ala, sehingga dinamakan dengan husna itu. Kenapa? Karena setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Setiap nama Allah itu pasti mengandung sifat. Berarti nama Allah itu dinamakan dengan husna. Kemudian berapa jumlah nama Allah itu? Berapa jumlahnya itu? Memang ada sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang mengihsa nama-nama itu, maka dia masuk surga. Kata Imam Ibnu Qayyim, mengihsa itu apa? Menghafal, kemudian mengamalkan, menghafal, kemudian mempelajari makna kandungan dari nama itu, kemudian mengamalkan. Jadi menghafal, kemudian mempelajari kandungan artinya, setelah itu mengamalkan konsekuensinya. Termasuk mengamalkan konsekuensinya itu berdoa dengan nama itu. Siapa yang dia itu mengesok nama-nama itu, dakhalal jannah, pasti dia itu masuk surga. Pertanyaan, berarti jumlah namanya Allah itu berapa? Jumlah nama Allah itu berapa? Maka kita katakan jumlahnya tidak terhingga. Jumlah nama Allah itu tidak terhingga. Pertanyaan, bagaimana dengan hadis ini? Kita katakan hadis ini itu bukan mengususkan jumlahnya, tetapi bukan untuk menghasar itu, untuk yaitu memposisikan. Jadi jumlahnya itu berapa sekian, mematok jumlah, bukan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dalam berdoa beliau itu mengatakan, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak. Wahai Tuhanku, saya meminta kepada Engkau dengan perantara semua nama yang Engkau miliki, yang Engkau
namakan dengan nama engkau sendiri. Samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik. Berarti apa? Berarti nama Allah itu yang pertama, nama yang Allah sendiri namakan untuk dirinya. Jadi nama Allah itu adalah nama yang Allah sendiri menamakan. Terus di mana kita mendapatkan nama Allah itu? Yang pertama, au anzaltahu fi kitabik, nama yang Allah turunkan di dalam Al-Qur'an. Berarti kalau kita ingin cari nama Allah, Al-Qur'an sumbernya. Au anzaltahu fi kitabik. Yang kedua, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama-nama yang telah engkau ajarkan kepada seorang hamba dari hamba engkau, wahai Tuhanku. Yaitu apa? Kepada para nabi dan rasul. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau kita ingin mencari nama Allah itu apa? Cari dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi yang pertama Al-Quran, sumber untuk mengumpulkan nama Allah Ta'ala. Yang kedua hadis Rasulullah SAW. Yang ketiga Rasulullah mengatakan awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama-nama yang engkau simpan untuk diri engkau sendiri, wahai Tuhanku. Nama yang tidak diturunkan dalam Al-Quran, nama yang tidak diajarkan kepada Nabi Muhammad, tetapi nama yang Allah disimpan, tidak ada seorang pun yang tahu. Lah di sini awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, nama yang engkau sembunyikan, wahai Tuhanku, dalam ilmu ghaib yang kau miliki, sehingga tidak ada seorang pun yang tahu. Jumlahnya berapa? Jumlahnya kita nggak tahu. Oleh itu kata para ulama mengatakan jumlah nama Allah itu tidak ada yang mengetahui pastinya. Sedangkan 99 itu hanya untuk mengaitkan pahalanya. Yaitu maksudnya apa? Allah Ta'ala itu memiliki 99 nama. Siapa yang mengesok 99 ini, maka dia masuk surga. Pertanyaan, apakah 99 itu untuk pembatasan? Bukan. Tetapi itu untuk pengaitan terhadap pahala masuk surga bagi orang yang mengesoknya. Seperti kalau saya katakan gini, saya katakan misalkan saya punya 10.000, saya siapkan untuk sodakoh. Saya punya uang 10.000 yang saya siapkan untuk memberikan bantuan kepada orang miskin misalkan. Pertanyaan, apakah uang saya itu cuma 10.000? Kita katakan enggak, belum tentu. Tetapi 10.000 itu adalah jumlah yang saya siapkan untuk sodakoh. Saya punya uang 10.000 yang saya siapkan untuk sodakoh. Maksudnya apa? Yang disiapkan untuk sodakoh itu jumlahnya 10.000. Tetapi yang tidak disiapkan untuk sodakoh itu juga kita nggak tahu berapa jumlahnya. Berarti demikian juga Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menghitungnya pasti masuk surga. Yaitu apa? 99 itu dikaitkan bagi orang yang bisa menghitungnya, menghafalnya, mengamalkannya, dia itu nanti masuk surga. Tetapi 99 itu bukan untuk membatasi jumlah nama Allah Ta'ala. Gimana, paham gak ini? Paham ya? Jadi nama Allah itu jumlahnya berapa? Kita katakan jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Nggak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Kalau ditanya, loh kenapa seperti itu? Karena nama Allah itu kan ada 3 sumbernya itu, Al-Quran atau hadis, atau yang ketiga Allah sembunyikan memang, sehingga tidak ada yang tahu. Pertanyaan, terus bagaimana dengan hadis innalillahi tis'atan wa tis'ina isman, Allah itu punya 99 nama, siapa yang mengesok pasti masuk surga. Maka kita katakan jumlah 99 bukan untuk pembatasan. Jumlahnya nama Allah itu semuanya cuma 99, bukan. Tetapi jumlah 99 itu untuk pahala masuk surga bagi orang yang bisa mengesoknya. Nah, jadi berkaitan masalah itunya, bukan masalah berapa jumlah semua nama Allah itu berapa, bukan. 99 itu apa saja? 99 nama yang siapa yang bisa menghitungnya, mengesoknya, maka dia itu masuk surga. Tidak ada sebuah hadis yang sahih memang dalam masalah ini. Ada hadis tapi dhaif. Ada hadis yang dhaif dan itu yang sering dicantumkan di dalam mushaf cetakan Indonesia. Kalau kita baca mushaf cetakan Indonesia itu kan biasanya di akhir-akhir itu ada namanya Asmaul Husna. Itu kalau kita baca, atau sering orang kalau puji-pujian itu nas'alukallahu wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, dan yang itu 99 itu sumbernya dalam sebuah hadis.
namanya per 99-nya itu apa saja itu, tetapi hadisnya dhaif. Sehingga banyak ulama yang tidak berpatokan dengan hadis itu. Maka sebagian ulama mengatakan penetapan 99 itu masalah ijtihadiyah. Ulama terbuka pintu untuk ijtihad. Sehingga apa? Sehingga ulama itu mencari mereka itu 99 itu apa saja sih dalam Al-Quran, ini, dalam hadis ini. Akhirnya apa? Dikumpulkan semuanya itu. Akhirnya menjadi nama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena ada beberapa nama yang para ulama itu berbeda pendapat. Apakah itu masuk dalam nama atau bukan. Contohnya Nur itu kan kalau di Asmaul Husna kan masuk 99 itu. Tapi yang menjadi pertanyaan itu, apakah Nur itu nama Allah atau bukan? Memang Allah Ta'ala berfirman, Allahu nurus samawati wal ard, dalam surat An-Nur itu. Allah itu cahaya bagi langit dan bumi. Tapi apakah cahaya itu nama Allah Ta'ala? Sebagian ulama mengingkari, itu bukan nama. Kenapa? Karena cahaya itu makhluk. Cahaya itu kan makhluk yang Allah ciptakan gitu. Sehingga, dan itu bukan nama. Karena tidak mengandung sifat cahaya itu. Maka sebagian mengatakan bukan. Demikian juga nanti banyak ada beberapa nama yang memang para ulama berbeda pendapat di situ. Sehingga penetapan 99 itu masalah ijtihadiyah, di mana ulama berbeda pendapat dalam menetapkan nama 99 itu apa saja. Tetapi kalau yang sering dipakai di kita, kemudian ditulis di mushaf, kemudian ditempel-tempel juga di jalan-jalan, itu 99 itu patokannya sebuah riwayat, tapi riwayat ini dikritiki oleh para ulama karena hadisnya dhaif. Nah, jadi intinya di sini Allah Ta'ala itu memiliki Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah. Dan tadi kita sebutkan setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Tapi tidak semua sifat Allah mengandung nama. Ini perhatikan ini. Jadi kebalikannya, setiap nama pasti mengandung sifat. Tapi tidak setiap sifat mengandung nama. Kenapa? Karena untuk menetapkan nama murni harus ada dalil pasti. Tidak bisa dikarang-karang. Nama Allah itu apa? Itu ya seperti ini. Tetapi kalau sifat Allah bisa diambil dari nama. Tetapi kalau nama tidak bisa diambil dari sifat. Contohnya misalkan Allah turun ke langit dunia, kata Rasulullah, Allah turun ke langit dunia. Apakah nama Allah itu nazil? Orang yang turun, zat yang turun. Nazil bukan nama Allah Ta'ala. Padahal nazil Allah itu turun, tetapi tidak bisa diambil nama. Jadi setiap nama mengandung sifat, tetapi tidak semua sifat mengandung nama. Sekarang kita masuk yang kedua. Yang Allah Ta'ala miliki, yaitu sifat. Kalau sifat itu sering dinamakan dengan sifatul ulya. Allah memiliki Asmaul Husna wa sifatul ula, dan Allah memiliki nama-nama yang tinggi, nama-nama yang mulia, memiliki sifat yang indah dan sifat-sifat nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Kalau masalah sifat ini yang menjadi perdebatan panjang di antara ahlu sunnah dan orang yang menyimpang, itu masalah nama, masalah sifat. Sedangkan masalah nama itu sedikit perbedaan antara ahlu sunnah dengan kelompok yang lain. Tetapi perbedaan yang paling kuat itu antara ahlu sunnah dan kelompok yang lain itu di dalam masalah sifat Allah Ta'ala. Ahlu sunnah wal jamaah mereka menetapkan apa saja. Jadi bicara masalah sifat Allah Ta'ala itu, sifat Ahlussunnah itu apa? Itsbatu ma atsbatahu Allahu li nafsihi wa atsbatahu Rasulullah li rabbih. Ahlussunnah itu apa sifat mereka itu? Akidah mereka, Ahlussunnah itu menetapkan semua sifat yang Allah sifati dirinya sendiri. Itu di Al-Quran berarti. Atau yang kedua, yang Nabi Muhammad sifati untuk Tuhannya. Jadi Ahlussunnah itu apa? Akidah mereka itu masalah sifat Allah Ta'ala itu, Ahlussunnah menetapkan semua sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri dalam Al-Quran, atau yang Nabi Muhammad tetapkan untuk Tuhannya dalam sebuah hadis yang sahih, min ghairi tahrifin. Perhatikan di sini itu. Tapi dalam menetapkan kita harus menjauhi 4 penyakit. Kita harus menjauhi 4 macam perkara yang bahaya. Harus kita jauhi. Tidak boleh ditahrif, tidak boleh ditaktil,
Kemudian yang ketiga, tidak boleh ditakyif. Kemudian yang keempat, tidak boleh ditamtsil. Berarti kita tetapkan nama Allah, sifat Allah Ta'ala, bahwasanya Allah itu memiliki sifat-sifat yang mulia, min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamtsilin. Tetapi Ahlussunnah mengatakan dalam menetapkan sifat Allah tidak boleh ditahrif, tidak boleh ditaktil, tidak boleh ditakyif, dan tidak boleh ditamtsil. Nah, berarti ada 4 perkara yang harus kita jauhi dalam berbicara tentang sifat Allah Ta'ala. Nah, jadi apa ini 4 sifat ini? Perhatikan, Ahlussunnah itu mereka menetapkan semua sifat Allah Ta'ala, semua yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, Rasulullah tetapkan di dalam hadis, maka Ahlussunnah itu menetapkan. Contohnya misalkan, saya contohkan, misalkan Allah telah berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, senantiasa kekal dan abadi wajah Tuhanmu yang mulia. Wajah Tuhanmu. Ahlussunnah menetapkan berarti apa? Allah itu punya wajah. Allah punya wajah. Contohnya lagi misalkan dalam hadis, dalam Al-Quran lagi misalkan Allah Ta'ala berfirman, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang luas. Ahlussunnah menetapkan Allah punya 2 tangan. Contoh lagi Allah Ta'ala berfirman, Nabi Isa dalam Al-Quran berkata, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Tuhanku, engkau tahu apa yang ada di diriku, dan saya nggak tahu apa yang di dalam diri engkau. Berarti apa? Ahlussunnah menetapkan Allah itu punya nafas. Ini seperti ini. Demikian juga Ahlussunnah menetapkan yuhibbuhum wa yuhibbunahu, bahwasanya apa? Allah cinta kepada orang yang beriman cinta juga sama Allah Ta'ala. Berarti apa? Allah itu memiliki sifat mahabbah, Allah itu cinta. Ini berarti setiap ada sifat yang mensifati Allah, maka Ahlussunnah itu menetapkan. Demikian juga sifat-sifat yang ditetapkan sama Rasulullah. Contohnya misalkan Allah, kata Rasulullah mengatakan, innallaha yanzilu ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah turun ke langit dunia ketika malam tinggal sepertiga malam yang akhir. Ahlussunnah menetapkan berarti apa? Berarti Allah itu turun. Allah itu turun. Contoh lagi misalkan Ahlussunnah mengatakan juga, Rasulullah SAW mengatakan, qulubul izbani baina usbu'aini min asabi'ir rahman, hati-hati manusia semuanya berada pada 2 jari-jari dari jemari-jemari Allah Ta'ala. Berarti Allah itu memiliki jari-jari. Contoh lagi misalkan Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran misalkan, thummastawa ila sama'i alal arsh, setelah itu Allah bersemayam di atas arsh. Berarti apa? Ahlussunnah menetapkan Allah itu bersemayam di atas arshnya. Jadi maksudnya ini apa? Maksudnya itu setiap sifat yang Allah sifati sendiri, diri sendiri, atau sifat yang Nabi Muhammad sifatkan untuk Tuhannya, maka Ahlussunnah itu menetapkan. Tapi dalam menetapkan ini tidak boleh ditahrif. Yang pertama. Kemudian tidak tahrif. Tahrif itu apa? Memalingkan maknanya. Tidak boleh ditahrif, dipalingkan maknanya. Kemudian yang kedua, tidak boleh ditaktil, tidak boleh ditiadakan, ditolak. Kemudian yang ketiga, tidak boleh ditakyif. Takyif itu membagaimanakan bentuknya. Kemudian yang keempat, dan tidak boleh ditamtsil, diserupakan nama Allah dengan sifat Allah dengan sifat makhluk. Perhatikan ini, berarti ada 2. Dua ini nanti digabungkan dalam 4 perkara ini. Itu sebenarnya kalau diringkas itu menjadi 2. Berarti apa? Sebenarnya penyakit yang harus kita tinggalkan, perkara yang sesat yang harus kita tinggalkan dalam memahami sifat Allah itu ada 2 sebenarnya itu. Tidak boleh apa? Tidak boleh ta'til dan tashbih. Kita dalam berbicara masalah nama Allah itu, yang pertama kita tidak boleh menolak nama Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, tidak boleh menyerupakan sifat Allah dengan sifat hamba. Berarti intinya 2. Lah ini apa ini? Coba perhatikan ini, karena ini pembahasan sedikit berat, karena bicara masalah
sifat Allah itu lumayan berat pembahasannya itu. Satu dulu kita pahami satu persatu. Yang harus kita jauhi itu yang pertama, nanti ada 5 sebenarnya. Kalau kita kumpulkan lagi nanti ada 5 perkara yang harus kita jauhi dalam memahami sifat Allah Ta'ala. Ada 5 perkara yang harus kita tinggalkan. Yang pertama, tahrif. Tahrif itu apa? Tahrif itu memalingkan makna. Jadi gini, perhatikan ini. Makna itu ada 2. Makna sebuah lafadz itu ada 2. Yang pertama dinamakan dengan makna zahir, makna inti. Apa itu makna inti itu? Makna yang kalau kita dengar lafadz langsung terbetik dalam pikiran kita. Kita langsung terbetik, oh seperti ini, langsung terbetik dalam pikiran kita. Itu namanya makna zahir. Ini yang pertama. Yang kedua, makna yang kedua namanya makna muawwal. Zahir, kemudian yang kedua muawwal. Muawwal itu apa? Makna yang cabang, bukan inti. Dan tidak bisa lafadz itu difahami dengan makna cabang kecuali kalau ada penunjuknya. Penunjuknya itu namanya qarinah. Perhatikan ini pembahasan lumayan berat sedikit, pahami. Pemahaman, yang penting paham. Jadi makna itu ada 2. Ada makna yang inti. Apa itu makna inti? Namanya zahir. Makna inti itu adalah makna yang kalau kita dengar lafadz itu langsung kita pahami secara terlek dalam pikiran kita. Itu ya ini. Lafadz itu maknanya kayak gini itu. Itu namanya zahir. Kemudian ada namanya makna muawwal. Makna muawwal itu makna cabang. Di mana maknanya itu bukan intinya, tetapi tidak bisa kita bawa kepada makna cabang kecuali harus ada qarinah, harus ada penunjuknya. Contohnya saya contohkan beberapa contoh, perhatikan. Kalau saya mengatakan saya lihat singa, kalimat singa, perhatikan ini, kalimat singa itu, kata singa, lafadz singa itu, makna zahir dari lafadz singa itu apa? Sekarang kalau saya mengatakan saya lihat singa, coba Anda ini ketika mendengar kalimat singa itu yang difahami apa? Apa itu singa itu? Binatang buas. Itu namanya makna zahir. Namanya singa itu, kalau saya dengar kalimat singa langsung terbetik dalam pikiran kita itu ya binatang buas. Ya, paham ya? Sekarang kalau saya katakan gini, saya melihat singa podium, itu maksudnya apa ini? Binatang nggak itu? Bukan. Singa podium itu, singa binatang itu artinya binatang aslinya itu binatang buas, tetapi di sini dipakai untuk makna khotib yang kalau ceramah itu luar biasa. Dan sehingga saya katakan misalkan saya melihat singa di atas mimbar. Singa di atas mimbar. Apa itu singa itu? Khotib yang khutbahnya itu memukau gitu. Ya, paham ya? Singa yang artinya binatang buas, singa diartikan binatang buas, itu namanya makna zahir. Kena paham ya, tergambar ya? Itu maknanya makna zahir. Singa mau dibawa kepada lafadz orang khotib yang hebat khutbahnya, itu namanya makna muawwal. Gimana, paham? Tergambar nggak? Ya, paham ya? Tidak bisa kita bawa lafadz singa kepada arti khotib kecuali harus ada qarinah. Qarinah itu penunjuknya. Contohnya apa penunjuknya? Kalau saya katakan gini, saya melihat singa di atas mimbar. Penunjuknya apa di sini? Mimbar. Kalimat mimbar itu sebagai penunjuk bahwasanya singa itu artinya adalah seorang ahli khutbah, bukan binatang. Karena ada penunjuknya. Atau saya katakan di sini, saya melihat singa di medan pertempuran. Maksudnya apa berarti ini? Singa itu adalah prajurit yang kuat sekali berperang. Bukan apa? Bukan binatang buas, bukan. Kenapa? Karena ada kalimat ma'rokah di medan pertempuran. Ya, paham ya? Sehingga apa? Kalimat singa ini, lafadz singa itu arti zahirnya, makna zahirnya itu ya binatang buas. Tetapi bisa dibawa kepada mana yang lain, tapi dengan syarat jika ada qarinah. Jika ada qarinahnya. Gini, paham ya, tergambar ya? Sekarang gini, saya tanya misalkan, kalau kita katakan misalkan Allah berfirman senantiasa kekal dan abadi wajah Allah. Saya tanya, wajah itu artinya apa? Makna wajah itu apa? Kalimat wajah maknanya apa? Muka. Dimana kalau kita itu berhadapan bisa kita pandang dari depan. Sesuatu yang terpandang dari mata kita ketika kita berhadapan itu namanya wajah. Ya, paham ya? Jadi wajah diartikan dengan muka itu namanya mana yang zahir.
Tetapi wajah itu bisa diartikan dengan makna yang lain, kehormatan, wibawa, ya kan? Kamu nginjak-nginjak wajah saya kamu itu ya, bukan berarti diinjak-injak wajahnya itu, masih kehormatan saya itu. Wajah saya kamu injak-injak gitu loh. Itu masih wajah di sini bukan artinya itu bukan wajah muka, bukan, tetapi itu kehormatan. Berarti apa? Wajah itu bisa diartikan zahirnya itu adalah muka, atau bisa diartikan dengan makna yang lain. Tapi makna yang lain itu namanya muawwal. Ya, tidak bisa kita bawa lafadz kepada muawwal kecuali harus ada qarinahnya. Nah, sekarang di sini Ahlus Sunnah itu dalam menetapkan nama Allah, sifat-sifat Allah itu tidak boleh ditahrif. Ditahrif itu apa? Dipalingkan sebuah lafadz kepada makna yang lain tanpa ada qarinah. Ahlus Sunnah menetapkan. Contohnya misalkan Ahlus Sunnah menetapkan wajah Allah enggak? Menetapkan bahwasanya Allah itu punya wajah dan wajah itu hakiki. Selain Ahlus Sunnah nggak ada yang menetapkan. Hatta Asy'ariyah di negeri kita ini, di negeri kita itu kan mayoritas Asy'ariyah itu. Mereka mengatakan Allah itu nggak punya wajah. Begitu, coba perhatikan itu. Dalam penyebutan sifat Allah itu, Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawaditsi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu hayat, sama, basar, qadim, dan ya itu nggak ada namanya wajah. Kenapa? Karena Asy'ariyah mereka menolak sifat wajah bagi Allah Ta'ala. Allah nggak punya wajah. Ketika ditanyalah, Allah Ta'ala berfirman dalam ayatnya jelas, wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, senantiasa kekal dan abadi wajah Tuhanmu. Kata mereka, mengatakan enggak, wajah itu artinya bukan muka, wajah itu artinya kehormatan. Paham ya? Mengartikan wajah dengan arti kehormatan itu namanya tahrif. Gimana, paham nggak ini? Ya, itu namanya tahrif. Contohnya lagi, misalkan kalau ditanya Allah punya tangan nggak? Ahlus Sunnah menetapkan Allah punya tangan, jelas ayatnya ada, dalam hadis banyak. Allah Ta'ala berfirman, bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang luas, kedua, berarti tangan Allah itu ada dua. Ahlus Sunnah menetapkan, dan tidak boleh dibawa kepada mana yang lain, tangan ya tangan. Orang Asy'ariyah tidak menetapkan. Mereka mengatakan enggak, Allah enggak punya tangan. Sehingga dalam akidah mereka Allah wujud, qidam, baqa, enggak ada namanya yadan. Tidak ada. Ketika ditanya loh, terus bagaimana ayat ini? Bal yadahu mabsutatan, kata mereka, tangan itu bukan tangan artinya. Tangan itu artinya kekuasaan. Ya, paham ya? Nah, ini jadi seperti ini. Jadi mereka memalingkan lah. Memalingkan ini dari sebuah lafadz kepada lafadz makna yang lain, itu dinamakan dengan tahrif. Maka tahrif dalam memahami lafadz-lafadz yang berkaitan dengan sifat Allah tidak dibolehkan. Ahlus Sunnah menolak itu, tidak boleh tahrif itu. Ya, gimana, paham ya? Oleh itu nanti kalau kita bicara tentang masalah akidah seperti ini, apalagi Asy'ariyah itu di negeri kita itu ya Asy'ariyah, termasuk yang ustadz terkenal itu yang di Indonesia ini, ustadz yang terkenal sekali. Kalau ngisi kajian bludak mesti biasanya, sampai pernah ngisi di GOR itu sampai full. Pernah ngarang sebuah kitab buku, ini juga bahaya juga bukunya ini, 40 masalah agama. Pembahasan yang dibahas pertama kali itu masalah ini juga itu. Kenapa? Karena di akidahnya Asy'ariyah itu akhirnya apa? Ya dia mengatakan bahwasanya Allah nggak punya wajah, Allah nggak punya tangan, Allah nggak bersemayam di atas arsy, bahkan Allah nggak di atas. Terus Allah di mana? Allah di mana-mana. Nah, jadi seperti itu. Kenapa? Karena akidahnya harus seperti ini. Kalau misalkan disampaikan dalilnya seperti ini, enggak, itu artinya bukan kayak gitu, artinya itu. Yang aslinya artinya kayak gini kan. Jadi mereka memalingkan arti. Ya, memalingkan arti. Bukan berarti yang dipalingkan itu enggak bisa dipakai, bisa, tapi harus ada penunjuknya. Wajah bisa diartikan kehormatan, bisa. Tangan bisa juga diartikan sebagai kekuasaan, bisa, tetapi harus ada penunjuknya. Kalau tidak ada penunjuknya, maka itu tidak dibolehkan. Nah, ini jadi yang pertama yang harus kita jauhi itu, yang pertama itu tahrif. Yaitu apa? Memalingkan makna dari yang zahir menuju yang muawwal tanpa ada qarinahnya, tanpa ada bukti, tanpa ada penunjuknya. Kemudian yang kedua yang harus kita jauhi juga, yang kedua itu kita harus menjauhi dalam memahami sifat Allah itu, menjauhi ta'til. Ta'til itu meniadakan, menolak.
Misalkan ditanya, misalkan Allah itu punya tangan nggak? Nggak, Allah nggak punya tangan. Lah kenapa? Ya enggak, saya nggak mau menetapkan. Pokoknya Allah nggak layak punya tangan. Nah, ini seperti ini namanya ta'til. Bedanya sekarang, bedanya antara tahrif dan ta'til itu, jadi ada tahrif dan ta'til. Tahrif dan ta'til itu sama-sama menolak sifat Allah Ta'ala. Bedanya itu, kalau tahrif dia menolak tetapi dia mendatangkan makna yang lain. Nah, paham ya? Menolak tapi mendatangkan makna yang lain. Tangan, enggak, Allah nggak punya tangan itu. Terus bagaimana dengan lafaz tangan ini? Tangan itu artinya kekuasaan. Jadi kalau tahrif menolak sifat Allah kemudian mendatangkan makna yang lain. Tapi kalau ta'til tidak. Yang penting apa? Mereka tidak menetapkan. Allah itu nggak punya sifat. Allah nggak punya tangan, Allah nggak punya wajah, Allah nggak bisa turun, Allah Ta'ala nggak bersemayam di atas arasy, Allah nggak ngomong, Allah nggak mendengar, Allah. Jadi langsung ditolak. Yang penting Allah itu nggak punya sifat. Jadi ada kelompok seperti itu. Setiap datang ayat berkaitan dengan sifat Allah ditolak sama mereka itu. ini yang dinamakan dengan ta'til. Kemudian yang keempat, yang ketiga yang harus kita jauhi dalam masalah sifat Allah Ta'ala yang ketiga yaitu takyif. Takyif itu membagaimanakan bentuk. Bagaimana ya bentuknya Allah itu? Ditanya misalkan Allah itu punya wajah. Wajahnya Allah itu kayak apa? Bentuknya kayak apa itu? Atau kita gambarkan dengan wajah Allah itu mungkin bentuknya kayak gini mungkin itu. Jadi dia itu membayangkan sebuah bentuk kemudian dinamakan mungkin wajah Allah itu seperti ini. Jadi namanya takyif. Takyif itu membagaimanakan, yaitu menetapkan bentuk dan kaifiyah tata cara sifat Allah dengan bentuk yang dia pikirkan sendiri itu. Itu namanya takyif, dinamakan dengan takyif. Kemudian yang keempat dinamakan dengan tamtsil. Kalau tamtsil itu penyerupaan, yaitu menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Contohnya misalkan Allah punya wajah, ya Allah punya wajah. Wajah Allah itu kayak wajah saya. Wajahnya Allah kayak wajahnya saya. Jadi itu namanya menyerupakan. Nah, di sini bedanya apa antara takyif dengan tamtsil itu? Bedanya itu kalau takyif menyerupakan, yaitu menggambarkan bentuk sifat Allah dengan sebuah bentuk yang nggak ada wujudnya. Menggambarkan sebuah bentuk sifat Allah dengan bentuk yang nggak ada wujudnya. Contohnya misalkan Allah itu punya tangan. Oh mungkin tangannya Allah itu mungkin bentuknya kayak gini, mungkin modelnya kayak gini, mungkin modelnya kayak apa. Model tangan itu nggak ada di makhluk. Tidak ada di makhluk, tapi dikarang sendiri itu bentuknya itu. Ini kalau ini takyif. Kalau tamtsil itu bentuknya itu di makhluk ada. Tangan Allah kayak tangan kamu itu. Tangan kita kan jelas ada bentuknya itu. Wajah Allah kayak wajah saya itu. Apa? Saya wajahnya itu ada alisnya, ada matanya, ada hidungnya, ada rambutnya, ada mulutnya, ada giginya. Ya kayak wajah saya ini. Berarti apa? Menyerupakan sifat Allah dengan sifat yang ada di makhluk. Tetapi kalau takyifnya tidak ada di makhluk, tetapi ada dalam gambaran, digambarkan. Oh mungkin kayak gini, mungkin kayak gini, mungkin kayak gini. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yang harus kita jauhi juga dalam masalah sifat Allah Ta'ala. Yang kelima adalah tafwid. Yang kelima tafwid. Apa itu tafwid itu? Tafwid itu menyerahkan makna lafaz kepada Allah Ta'ala. Menyerahkan makna lafaz kepada Allah Ta'ala. Contohnya misalkan Allah punya wajah enggak? Punya, karena Allah itu sendiri yang berfirman. Nah terus wajah itu apa? Saya nggak tahu mananya. Wajah itu apa nggak tahu. Serahkan saja kepada Allah Ta'ala. Wallahu alam. Wajah itu apa? Wallahu alam itu. Apakah wajah itu maksudnya tangan atau kaki? Yang terserah. Yang penting maknanya kita serahkan kepada Allah Ta'ala itu. Ini namanya tafwid. Menyerahkan kepada Allah itu nanti tafwid itu ada dua sebenarnya. Tafwid itu ada dua. Menyerahkan kepada Allah itu ada dua. Yang pertama tafwidul makna. Yang diserahkan itu makna lafadznya. Lafaz ini mananya apa? Serahkan saja kepada Allah Ta'ala. Ini tidak dibolehkan. Yang kedua tafwidul kaifiyah. Menyerahkan kepada Allah bentuk tata caranya. Tata caranya itu kayak apa? Maknanya tetapkan, tetapi bentuknya itu kayak apa? Serahkan kepada Allah Ta'ala. Dan itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu tafwidnya itu dalam kaifiyah, tapi Ahlus Sunnah itu menetapkan maknanya. Wajah jelas, makna wajah ya muka gitu loh. Selesai, Ahlus Sunnah menetapkan itu. Tetapi bentuknya kayak apa? Serahkan kepada Allah Ta'ala. Wallahu alam bentuk mukanya itu kayak apa.
Nah, jadi intinya di sini berarti intinya di dalam masalah memahami sifat Allah itu, ahlu sunnah itu menetapkan semua nama, semua sifat yang Allah miliki. Baik itu Allah sebutkan sendiri dalam Al-Quran atau sebutkan sama Rasulullah dalam hadis. Tetapi ahlu sunnah itu menjauhi 5 perkara. Yang pertama menjauhi tahrif, memalingkan makna. Kemudian yang kedua menjauhi ta'til, menolak dan meniadakan. Yang ketiga menjauhi takyif, membagaimanakan, yaitu menetapkan bentuk sifat Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat meniadakan tamthil, penyerupaan sifat Allah dengan makhluk. Kemudian yang kelima, ahlu sunnah itu menjauhi tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah Ta'ala. Dan itu ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ahlu sunnah wal jamaah seperti ini. Syekhul Islam pun dalam kitab Wasitiyah mengatakan kayak gitu juga. Bahkan beliau mengatakan ini akidah ahlu sunnah wal jamaah. Itu akidahnya seperti ini. Berarti akidahnya Rasulullah, akidahnya sahabat, akidahnya tabi'in, akidahnya imam 4 mazhab, akidahnya ulama hadis, Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan yang lainnya. Akidahnya seperti ini. Mereka tidak ada khilaf dalam masalah ini, tidak ada perbedaan. Setelah itu nanti setelah meninggal dunia semuanya ini, setelah itu baru muncul Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Nanti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari bikin akidah baru, akidah baru yang nggak dikenal di kalangan sahabat, kalangan tabiin, kalangan ulama mazhab, kalangan ulama al-hadis nggak dikenal. Yaitu apa? Kalau Imam Abul Hasan Al-Asy'ari hanya menetapkan 7. Allah itu layak cuma punya 7 sifat. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan akal mereka. Yang penting akal saya itu Allah itu layak cuma punya 7 ini saja. Selain itu tolak semuanya. Nanti 7 ini digabungkan lagi dengan akidah Maturidiyah, gabungan lagi dengan akidah Kullabiyah, sampai akhirnya genap menjadi 21. 21 itu yang sering dibaca oleh kaum muslimin di zikir-zikir mereka. Allah wujud qidam baqa mukhalfatul hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wa daniyal qadrati sampai terakhir itu. Itu semuanya gabungan antara akidah Asy'ariyah, Maturidiyah dan Kullabiyah. Dan ini akidah yang baru, nggak dikenal kalangan sahabat, tabi'in, ulama mazhab pun nggak mengenal itu. Bahkan apa beda antara Asy'ariyah dengan Syafi'iyah itu beda. Oleh itu perlu saya ingatkan di sini itu. Asy'ariyah itu bukan Syafi'iyah. Imam Syafi'i bukan seperti ini akidahnya. Imam Syafi'i itu akidahnya ahlu sunnah wal jamaah versinya sahabat. Bukan ahlu sunnah wal jamaah versinya Asy'ariyah. Karena Asy'ariyah juga mengatakan saya itu ahlu sunnah itu. Tetapi ahlu sunnahnya sahabat nggak seperti itu. Kenapa? Contohnya misalkan saya tahukan, Imam Syafi'i jelas dalam ucapan beliau disebutkan sama muridnya langsung, namanya Sulaiman, itu muridnya langsung, dia mengatakan pernah Imam Syafi'i itu ditanya, ketika ditanya masalah kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun, di hari kiamat nanti orang-orang kafir itu akan dihalangi untuk melihat wajah Allah Ta'ala. Maka Imam Syafi'i jelas sekali mengatakan itu, ketika orang kafir karena kufurnya mereka itu enggak diizinkan untuk melihat wajah Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah murka sama mereka. Menunjukkan apa? Menunjukkan orang mukmin itu nanti melihat wajah Allah Ta'ala di hari kiamat. Kenapa? Karena Allah itu ridho sama mereka. Jika seandainya orang mukmin itu sama-sama enggak melihat Allah Ta'ala, terus apa bedanya orang mukmin dan orang kafir? Oleh itu apa? Imam Syafi'i menetapkan Allah itu bisa dilihat nanti di hari kiamat. Orang masuk surga melihat wajah Allah Ta'ala. Imam Syafi'i menetapkan. Tetapi Al-Asy'ariyah menolak, Allah tidak bisa dilihat. Dan Allah pun nggak di atas itu. Allah di mana-mana dan Allah nggak bisa dilihat. Berarti menunjukkan apa? Asy'ari sama Syafi'i itu beda. Sehingga kita jangan terpengaruh di sini itu. Berarti kalau Syafi'iyah mesti harus Asy'ari akidahnya, bukan. Di Indonesia itu kan sebenarnya kalau kita lihat di Indonesia itu kan gabungan ahlu sunnah wal jamaah, versinya orang Indonesia itu kan gabungan 3 sebenarnya itu. Fikihnya Syafi'iyah, akidahnya Asy'ariyah, ibadahnya Sufiyah. Sebenarnya kan di Indonesia itu gabungan itu. Dan itu sendiri-sendiri nggak bisa digabungkan gitu. Imam Syafi'i pernah mengatakan itu, siapa yang di pagi hari dia itu masih berakal, setelah itu kumpul sama orang-orang sufi, maka sore harinya jadi orang gila orang itu. Imam Syafi'i itu mengatakan orang-orang sufi itu kayak orang gila. Padahal apa? Ini nggak bisa digabungkan. Di negeri kita digabungkan. Oleh itu banyak kita itu yang tertipu, seakan-akan apa? Seperti kita itu zikir dengan rebana, seakan-akan itu mazhabnya Syafi'iyah. Bukan.
Imam Syafi'i nggak pernah pendapat seperti itu. Demikian juga Allah wujud qidam baqa mukhalafatu li hawadithi, itu kayak Syafi'iyah, bukan. Imam Syafi'i nggak pernah menetapkan seperti itu. Nah, jadi beda. Demikian juga kalau murni di Indonesia itu mau tulen mazhabnya Syafi'i, mazhab Syafi'i itu bagus sekali itu dalam masalah mazhab fikih. Tetapi apa, banyak yang nggak diamalkan. Contohnya misalkan, saya contohkan beberapa contoh fikih Syafi'i tapi nggak diamalkan di Indonesia yang mengaku mazhabnya Syafi'i. Contohnya masalah cadar bagi wanita itu. Yang paling keras masalah cadar itu, khilaf memang panjang di antara ulama mazhab itu, tapi yang paling keras itu mazhabnya Syafi'iyah. Imam Syafi'i mengatakan hukumnya wajib perempuan pakai cadar kalau berjumpa dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Itu dalam mazhab Syafi'i itu. Anehnya orang-orang Syafi'iyah di kita ini menjuluki orang pakai cadar teroris itu. Padahal Imam Syafi'i sendiri mengatakan wajib. Bahkan itu kata para ulama Syafi'iyah, itu mazhab qaul yang mu'tamad dalam mazhab. Contoh lagi misalkan saya contohkan, misalkan Imam Syafi'i ketika bicara tentang masalah orang baca Quran dihadiahkan pahalanya. Saya baca surah Al-Baqarah, kemudian saya mengatakan, wahai Tuanku, jika bacaan saya itu ada pahala, setengahnya akan saya berikan kepada orang tua saya, setengahnya akan saya hadiahkan kepada si fulan. Sampai enggak? Kalau Imam Ahmad bin Hambal, beliau mengatakan sampai. Imam Ahmad bin Hambal sampai. Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan enggak, tidak akan sampai. Baca Quran dihadiahkan enggak akan sampai itu. Di negeri kita baca Quran dihadiahkan dan menganggap itu mazhabnya Syafi'iyah itu. Itu bukan mazhabnya Imam Syafi'i. Nah, jadi maksudnya di kita ini banyak campur itu. Kalau kita perhatikan di sini ada 4 mazhab. Yang paling terkenal itu mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, mazhab Maliki, Imam Malik, mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, mazhab Hambali, mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. 4 ulama ini tidak ada khilaf dalam masalah akidah, kecuali dalam satu masalah tok mereka terjadi perbedaan. Itu pun sebagian menganggap itu khilafnya itu cuma khilaf sekedar lafadznya saja itu, tapi hakikatnya nggak berbeda. Masalah iman mereka berbeda, tapi yang lain nggak ada khilaf, cuma mereka berbeda dalam masalah fikih. Maka kalau kita katakan misalkan kok tiba-tiba muncul akidah yang baru, akidah Mu'tazilah, akidah Jahmiyah, akidah Asy'ariyah, berarti mereka itu bukan akidahnya 4 mazhab. 4 mazhab gak pernah kenal akidah seperti itu. Sehingga intinya di sini itu dalam memahami sifat Allah, maka Ahlus Sunnah itu menetapkan semua sifat yang Allah sebutkan untuk dirinya dalam Al-Quran atau Rasulullah sifatkan untuk Tuhannya dalam hadis. Tetapi Ahlus Sunnah itu tidak memalingkan makna, Ahlus Sunnah tidak menolak, Ahlus Sunnah tidak menggambarkan gambaran sifat Allah, Ahlus Sunnah tidak menyamakan dengan makhluk, dan Ahlus Sunnah tidak menyerahkan maknanya kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena maknanya jelas. Maka itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun memang ini berbeda dengan kelompok yang lain. Nanti ada kelompok yang lain, seperti ada kelompok namanya Jahmiyah. Itu kelompok yang paling parah, yang mengatakan Allah nggak punya nama, Allah nggak punya sifat. Mereka sudah dikafirkan sama para ulama. Ada juga kelompok namanya Mu'tazilah, kelompok yang menetapkan nama tapi tidak menetapkan sifat. Allah punya Ar-Rahman tapi Allah nggak punya rahmat. Allah punya Ghaffar, punya nama Al-Ghaffar, tapi Allah nggak punya maghfirah. Allah punya nama As-Sami, maha mendengar, tapi Allah nggak punya pendengaran. Itu Mu'tazilah. Setelah itu ada kelompok lagi namanya Asy'ariyah. Kalau Asy'ariyah menetapkan nama semuanya dan menetapkan sebagian sifat yang sesuai dengan akal mereka. Berapa yang mereka tetapkan? 7. Berarti kalau Allah wujud qidam baqa mukhalafatu itu bukan penetapan Imam Abul Hasan Asy'ari. Imam Abul Hasan Asy'ari itu hanya 7 yang ditetapkan. Tambahannya bukan tambahan dari beliau, tetapi nanti tambah sama akidah Maturidiyah, demikian juga akidah Kullabiyah, jadinya 21. Ya, ada kelompok seperti ini. Ada juga kelompok namanya Mujassimah. Nanti biar paham nanti, Mujassimah. Mujassimah itu apa? Kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang tadi takyif, demikian juga tamtsil, itu namanya masuk dalam kelompok Mujassimah. Nah, jadi seperti ini. Maka itu ini akidah kita tentang masalah nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Dan nanti kalau kita mau bahas masalah sifat Allah itu panjang sekali pembahasannya. Intinya gini, saya ringkaskan sedikit. Secara ringkas itu, sifat Allah itu nanti ada 2. Sifat yang Allah miliki itu ada 2. Yang pertama ada sifat dzatiyah, kemudian yang kedua ada sifat fi'liyah. Ada dzatiyah, ada fi'liyah.
Bedanya apa? Kalau dzatiyah itu sifat yang menempel pada zat. Sifat yang menempel pada zat itu namanya dzatiyah. Kalau fi'liyah sifat yang berupa perbuatan kerja dari zat. Perbuatan kerja dari zat. Itu namanya fi'liyah. Contohnya saya contohkan saya misalkan, saya punya sifat dzatiyah dan fi'liyah. Sifat dzatiyah saya itu apa? Yaitu sifat yang nempel dalam diri saya. Contohnya wajah. Ini nggak bisa saya pisahkan dari diri saya itu. Saya punya tangan, saya punya kaki, saya punya mata, saya punya rambut. Itu namanya sifat dzatiyah. Dzatiyahnya saya. Kemudian saya juga punya sifat fi'liyah. Fi'liyah itu apa? Hasil kerja dari zatnya saya. Mata saya melihat. Demikian juga tangan saya mengambil, memukul, kaki saya melangkahkan, kemudian berlari, kemudian saya tertawa, kemudian saya tersenyum, saya marah, saya berjalan, saya berlari. Nah, itu namanya sifat fi'liyah saya itu. Allah juga punya sifat fi'liyah dan dzatiyah. Dzatiyah, sifat dzatiyahnya Allah itu apa? Allah punya wajah, Allah punya nafas, punya jiwa, Allah juga punya tangan, Allah punya jari. Ada sebuah ayat menyebutkan Allah itu punya sak. Wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un, sak. Yaitu disebutkan sak, yaitu sak itu betis. Nah, jadi seperti itu. Sedangkan yang enggak Allah sebutkan, maka kita diam, wallahu alam. Contohnya Allah punya tangan, ya Allah punya tangan. Allah punya jari enggak? Allah punya jari. Pertanyaan, Allah punya kuku enggak? Wallahu alam. Karena tidak ada penyebutan lafadz kuku dalam sifat Allah enggak pernah disebutkan, sehingga kita diam dalam masalah ini. Kita enggak boleh menetapkan, kita enggak boleh menolak. Allah juga punya sifat fi'liyah, hasil kerja, seperti Allah turun, Allah datang, Allah tertawa, Allah mencintai, Allah marah. Demikian juga Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Itu semuanya dinamakan dengan sifat fi'liyah. Dan semuanya Allah tetap Ahlus Sunnah menetapkan. Ahlus Sunnah semuanya menetapkan bahwasanya Allah memiliki sifat zat, Allah juga memiliki sifat fi'il. Yang penting semuanya ada dalilnya. Selama itu ada dalilnya, maka Ahlus Sunnah menetapkan. Seperti mata, Ahlus Sunnah menetapkan Allah juga punya mata. Allah juga punya mata. Nah, jadi itu yang penting kita tetapkan. Kalau itu dzatiyah kita tetapkan, fi'liyah kita tetapkan. Ya, sampai di sini alhamdulillah kita sudah selesaikan tentang pembahasan iman kepada Allah secara ringkas. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita akan masuk iman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat, konsekuensinya apa? Nanti ada 4 konsekuensi iman kepada malaikat. Sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.